Istri yang marah mendekati suaminya dan berkata, "Apakah kamu akan menandatangani surat cerai itu atau tidak?" Suami berkata, "Aku sedang dalam rapat." Istri berkata, "Lupakan rapat itu, aku perlu bicara sekarang." Suami berkata kepada kliennya, "Tolong duduk di luar sebentar, aku perlu bicara dengan istriku." Lalu suami berkata, "Duduklah, kita bicara." Istri dengan marah berkata, "Aku tidak datang untuk duduk, aku sudah mengirimkan surat cerai itu sejak lama. Tanda tangani dan bebaskan aku." Suami berkata, "Kenapa kamu ingin berpisah dariku? Tidak ada hal di antara kita yang membuatmu harus minta cerai." Istri berkata, "Mungkin bagimu tidak penting, tapi surat ini sudah siap, tanda tangani, aku harus pergi." Suami berkata, "Aku akan menandatangani, tapi pertama aku ingin bicara denganmu. Duduklah di sini." Istri dengan marah berkata, "Aku tidak datang untuk duduk." Suami berkata, "Kamu akan pergi selamanya. Apakah kamu tidak bisa duduk 2 menit dan mendengarkanku?" Istri pun duduk. Suami berkata, "Aku ingin menceritakan sebuah kisah." Istri berkata, "Aku tidak datang untuk mendengar cerita, tanda tangani surat itu." Suami berkata, "Dengarkan ceritaku selama 2 menit, lalu aku akan menandatangani surat itu." Istri berkata, "Cepat ceritakan." Suami berkata, "Aku punya seorang teman ketika aku berusia 4 tahun orang tuanya bercerai. Setelah mereka berpisah, keduanya bertanya kepadanya, 'Ingin tinggal dengan siapa?' Anak itu berkata, 'Aku ingin tinggal dengan keduanya.' Tapi akhirnya diputuskan bahwa dia akan tinggal bersama ibunya. Sebelum perceraian, setiap kali orang tuanya bertengkar, ibunya berkata, 'Nak, setelah aku bercerai dengan ayahmu, tidak akan ada lagi pertengkaran dan kita akan hidup dengan baik.' Beberapa waktu kemudian, ibunya menikah lagi. Awalnya, ayah tirinya berkata bahwa dia akan merawat anak itu seperti anaknya sendiri. Tapi ketika dia memiliki anak sendiri, dia berhenti memperhatikan anak itu. Tidak peduli dengan makanannya, tidak juga dengan kesejahteraannya. Anak itu sangat sedih. Lalu dia pergi menemui ayahnya dan tahu bahwa ayahnya juga sudah menikah lagi. Dan istri barunya berkata dengan jelas, "Aku tidak akan merawat anakmu dari pernikahan sebelumnya." Jadi anak itu tidak diterima di sini maupun di sana. Seluruh hidupnya dia habiskan di jalanan. Sejak usia 9 tahun dia mulai bekerja dan menafkahi dirinya sendiri. "Bagaimana menurutmu ceritanya?" Istri berkata, "Kasihan sekali anak itu." Suami berkata, "Tahukah kamu siapa anak itu?" Istri berkata, "Siapa?" Suami berkata, "Anak itu adalah aku. Walaupun aku punya ayah dan ibu, aku tidak pernah merasakan kasih sayang mereka. Aku tidak bisa tinggal bersama mereka. Entah bagaimana, tapi aku berhasil menyelesaikan pendidikanku dan menjalani hidupku. Semua ini terjadi karena perceraian mereka. Mereka memulai hidup baru. Tapi siapa yang hidupnya hancur? Aku. Dan jika kita melakukan hal yang sama, mungkin kita tidak akan merasa apa-apa. Tapi kehidupan anak-anak kita akan hancur. Mengapa kamu menghancurkan hidupku dan anak-anak kita hanya karena egomu?" Istri langsung menyadari kesalahannya. Dia berkata, "Aku tidak tahu bahwa kamu telah melalui begitu banyak penderitaan dalam hidupmu. Kamu benar, jika kita bercerai, anak-anak kita akan menderita. Pertengkaran kita hanya karena hal-hal kecil. Kita bisa menyelesaikannya, tapi kita tidak akan memilih jalan perceraian. Maafkan aku." Lalu istri merobek surat cerai itu. Suami berdiri, memeluk istrinya dan berkata, "Aku sangat mencintaimu." Pesan khusus, sukai dan bagikan video ini sebanyak mungkin untuk menghentikan perceraian yang terjadi setiap hari di seluruh dunia. Satu suka atau bagikan darimu bisa menyelamatkan sebuah rumah. Tulis pendapatmu di kolom komentar dan dukung sutradara dengan berlangganan saluran ini.